Sebuah adegan dramatis terjadi di Istana Buckingham saat Pangeran William merasa sangat terpukul setelah mendengar pengakuan memilukan dari Putri Anne mengenai permintaan terakhir Raja Charles. Namun, kebenaran menyedihkan apa yang diungkapkan Putri Anne tentang permintaan terakhir Charles. Dan bagaimana Pangeran William akan menghadapi informasi yang menguras hati ini? Mari kita ungkap detail dari permintaan tersebut. Surat yang mengubah segalanya. Ruang besar menjadi hening ketika Putri Anne masuk sambil membawa surat tertutup. Tidak ada gemuruh, tidak ada musik, hanya ketenangan yang membuat semua orang berhenti dan memperhatikan. Suasana terasa berbeda, lebih berat, seolah sesuatu yang sangat penting akan segera terjadi. Anne tidak memerlukan pengantar. Ekspresi di wajahnya dan surat di tangannya sudah berbicara banyak tanpa kata-kata. Ia berdiri di tengah, dikelilingi oleh anggota keluarga yang semuanya memahami arti momen. Pesan ini bukan untuk parlemen, pers, atau dunia. Pesan ini hanya untuk keluarga. Raja Charles telah menulis pesan perpisahan pribadi dan mempercayakan Anne untuk menyampaikannya. Berdiri tegak, Anne menunjukkan kekuatan tenang yang telah ia bangun selama bertahun-tahun saat perlahan membuka segel surat dan membacanya. Ruangan seakan menahan napas. Suaranya yang tenang membawa kekuatan yang menarik perhatian tanpa harus meninggikan suara. Ia memulai dengan permintaan terakhir yang mulia, dan sejak saat itu semua mata dan telinga tertuju padanya. Orang-orang menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Ada yang mengira kata-kata perpisahan penuh kasih, yang lain mengira pernyataan tegas yang menunjuk Pangeran William sebagai pewaris sah. Namun, tidak ada yang menyangka apa yang sebenarnya terjadi. Nama pertama yang disebut bukanlah William, melainkan Catherine. Mendengar nama Catherine menimbulkan gelombang kecil kejut di ruangan. Tidak ada teriakan atau reaksi dramatis, hanya kejutan halus yang membuat momen itu semakin kuat. Catherine, istri calon raja, kini dipandang sebagai sosok yang jauh lebih penting. Surat itu tidak menggugurkan posisi William sebagai pewaris, tetapi mengalihkan perhatian, menjadikan Catherine tokoh kunci dalam masa depan monarki. Saat Anne membaca, wajah Pangeran William berubah di setiap kata. Ia telah berlatih seumur hidup untuk memegang mahkota, memimpin bangsa, dan memikul tanggung jawab besar itu. Namun sekarang, sepertinya segala yang ia yakini mulai hilang. Tangannya menggenggam meja erat hingga memutih karena tekanan. Napasnya pendek dan cepat. Pria yang diharapkan menjadi penguasa itu tampak lebih kehilangan daripada kuat. Tidak ada amarah atau iri dalam matanya, hanya kesedihan yang dalam dan ketidakpercayaan yang menyakitkan. Bukan tentang kehilangan tahta, tapi menerima bahwa Catherine sedang mengambil peran baru yang penting. Ruangan itu tidak penuh dengan air mata atau keramaian. Reaksinya tenang dan lembut. Kata-kata terakhir sang ayah bukan berteriak, tapi berbisik. Namun dalam bisikan itu terdapat kekuatan lebih besar dari mahkota atau gelar manapun. Mengapa surat itu diberikan kepada Putri Anne? Mengapa bukan Camilla yang dicintai, atau Perdana Menteri? Bahkan bukan penasihat khusus. Apa makna Anne bagi monarki secara luas? Ikuti terus, mengapa Putri Anne menjadi suara permintaan terakhir sang raja? Setelah surat dibacakan, banyak orang bertanya bukan hanya tentang isi pesan Raja Charles, tapi juga mengapa Anne yang dipilih untuk menyampaikannya. Bukan uskup atau pengacara, juga bukan Pangeran William, tapi Anne yang maju. Alasannya bukan karena popularitas atau pangkat, melainkan karena kepercayaan. Raja Charles memilih Anne karena dia satu-satunya orang yang sepenuhnya dipercaya. Selama bertahun-tahun, Anne diam-diam menjaga keluarga tetap utuh tanpa banyak orang menyadarinya. Ketika anggota kerajaan lain menghadapi skandal atau tekanan publik, Anne tidak pernah mengejar ketenaran atau mengeluh. Ia menjalankan tugasnya dengan anggun dan setia, selalu mengutamakan kewajibannya, bahkan melalui masa sulit dan kehilangan pribadi, tetap kuat dan teguh. Hari itu tidak ada upacara besar, tidak ada kerumunan atau kamera di luar istana, hanya ruangan kecil dan tenang yang diisi keluarga dekat yang menunggu. Anne datang sendirian, membawa surat tertutup dari saudaranya. Ia tidak memerlukan pengantar. Tahun-tahun pelayanannya yang setia dan kekuatan diamnya telah membuatnya dihormati oleh semua yang hadir. Surat ini bukan sekadar kata-kata tertulis. Ini adalah pesan terakhir Raja Charles kepada orang-orang terdekatnya, pesan penuh cinta, kebenaran, dan petunjuk. Anne adalah orang yang tepat untuk menyampaikannya karena ikatannya dengan Charles berbeda dari yang lain. Mereka tumbuh bersama di bawah pengawasan Ratu Elizabeth II. Dunia melihat mereka sebagai pangeran dan putri, namun bagi mereka hanyalah saudara yang melalui suka dan duka bersama. Charles dikenal ramah dan penuh perhatian,
namun beban tugas kerajaan sangat berat baginya. Anne, di sisi lain, berani, praktis, dan sangat mandiri. Ia tidak perlu sorotan. Ia senang melakukan apa yang harus dilakukan dengan tenang. Perbedaan. Mereka saling melengkapi dengan sempurna. Charles lembut, penuh pertimbangan, kuat, dan tegas. Hubungan mereka dibangun atas dasar rasa hormat dan pengalaman bersama. Saat Charles bersiap menjadi raja, Anne menjalankan perannya dalam monarki dengan tekun. Ia bekerja keras dalam tugas-tugas publik, amal, dan bahkan peran militer, semua tanpa mencari perhatian. Charles sangat mengandalkan dukungan tenang Anne di saat-saat sulit, perselisihan keluarga, kritik publik, dan kesedihan pribadi. Anne tidak pernah berusaha untuk melebihi sorotan Charles. Perhatiannya lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab. Ketika Ratu Elizabeth II wafat, Anne dengan tenang mengiringi peti ibunya dari Skotlandia ke London tanpa pidato atau pertunjukan, hanya menjadi pengingat teguh bahwa Anne adalah batu karang keluarga. Saat Charles naik takhta, Anne setia mendampinginya, bukan demi kekuasaan tetapi karena kesetiaan. Ia menjadi penasihat terdekat, memberikan kebijaksanaan dengan mantap tanpa diragukan. Hanya sedikit yang mengetahui betapa dalam Charles menghargai nasihat jujur Anne. Dukungan dan pengabdiannya yang konstan menjadikan Anne sosok kunci dalam hidupnya. Anne tidak mencari pujian atau perlakuan istimewa. Di masa perubahan, Anne menjadi tangan stabil keluarga, membantu Charles memodernisasi monarki dengan lembut dan hati-hati. Ia juga membimbing anggota keluarga muda, selalu mengutamakan kesejahteraan mahkota. Anne dan Charles memiliki ikatan khusus yang melebihi hubungan keluarga. Mereka saling percaya melalui tantangan, perjuangan pribadi, dan tekanan kehidupan kerajaan. Hubungan mereka bebas dari cemburu atau persaingan. Anne adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa berbicara terbuka dengan Charles tanpa rasa takut atau formalitas. Kebijaksanaan Anne bukan hanya berasal dari pengalaman, tapi juga pilihan hidup sederhana. Ia membesarkan anak-anaknya tanpa gelar kerajaan, memberi mereka kehidupan yang lebih normal. Charles mendukung keputusannya. Bersama-sama mereka menunjukkan bahwa menghormati tradisi bisa berjalan seiring dengan merangkul perubahan. Anne juga memiliki hubungan baik dengan Catherine, Putri Wales. Persahabatan mereka tumbuh karena nilai bersama dan dukungan diam-diam, bukan acara besar. Catherine mengagumi kekuatan Anne, dan Anne mengagumi kelembutan Catherine. Mereka bekerja sama dalam acara publik, dipersatukan oleh rasa tanggung jawab. Dalam tahun-tahun terakhir Charles, ia melihat dalam diri Catherine kekuatan tenang yang sama seperti yang ia percayai pada Anne. Karena itulah Catherine dipilih untuk menyampaikan pesan terakhir Charles. Bukan hanya tentang siapa yang akan mengikutinya, tapi tentang hati dan masa depan keluarga kerajaan. Pada hari itu, Anne tidak hadir untuk menunjukkan kekuasaan atau mencari pujian. Ia hadir untuk menepati janji, mendampingi saudara laki-lakinya, melindungi keluarga, dan menjaga garis dengan tangan yang mantap. Dengan tenang dan percaya diri, ia menyampaikan kata-kata yang akan membentuk masa depan monarki, dengan pemahaman mendalam akan tanggung jawab tersebut. Bagaimana tanggapan Catherine terhadap perubahan tiba-tiba ini? Mungkin terasa seperti pengkhianatan bagi suaminya, atau bahkan ketakutan akan kegagalan. Kita akan mengetahuinya di bab berikutnya, momen tak tergoyahkan Catherine. Sebelum siapapun benar-benar bisa memahami apa yang baru saja terjadi, sebelum keterkejutan bisa meresap, sosok baru maju dan mengubah masa depan monarki selamanya. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Namun, kehadirannya berbicara lebih keras daripada apapun. Ketika Pangeran William berdiri terpaku, napasnya pendek dan tangannya gemetar, setiap mata di ruangan beralih diam-diam ke wanita yang berdiri di sampingnya. Bukan pada kata-kata berat yang baru saja diucapkan, Catherine tetap tenang, tanpa menunjukkan tanda cemas atau ragu. Ia tidak terburu-buru mencari kata-kata tepat atau mencoba memperbaiki momen itu. Sebaliknya, ia berdiri teguh, damai, dan kuat. Di tempat penuh tradisi lama, gelar megah, dan sejarah sunyi, bukan pidato kerajaan atau pengumuman berani yang membawa ketenangan kembali, melainkan kehadirannya yang mantap dan tenang. Dia tidak diam karena ingin menghindari situasi tersebut. Diamnya memegang kekuatan dalam yang dalam di sebuah ruangan di mana banyak suara keras dan memerintah. Ketentraman Catherine menarik semua orang bersama. Tanpa bicara atau banyak bergerak, dia memperjelas siapa dia dan maksudnya bagi keluarga. Dalam saat yang tidak terputus itu, semua melihat bahwa Catherine lebih dari sekadar istri calon raja. Dia adalah pemimpin dalam haknya sendiri. Sementara William telah dipersiapkan untuk kehidupan kerajaannya sejak kecil, kekuatan tenang Catherine lah yang benar-benar memikat perhatian ruangan. Dia tidak berdiri seperti orang yang menuntut kekuasaan, dan matanya tidak berkata,
Aku mengharapkan ini. Tetapi pesan yang dia kirim tanpa kata-kata sangat jelas. Kepercayaan diri, kekuatan, dan kesiapan. Dalam lingkaran kerajaan, rasa hormat biasanya datang dari sejarah keluarga, diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, rasa hormat Catherine didapatkan bukan diberikan, ia perlahan-lahan dan diam-diam memperoleh kekaguman tanpa mengejar sorotan atau mencari pujian. Dia tidak mencoba bersinar atau menarik perhatian. Sebaliknya, orang tertarik padanya karena dia tetap kuat ketika yang lain goyah, mempertahankan kehangatan saat yang lain dingin, dan menunjukkan kebaikan bahkan di masa sulit. Di dunia yang penuh gangguan, keheningan Catherine berbicara lebih keras daripada yang lain di ruangan itu. Dia tidak hanya hadir, tapi menjadi batu karang yang kokoh. Sementara William tampak kewalahan, dia berdiri tenang dan yakin. Tanpa banyak kata atau aksi megah, dia menunjukkan bahwa dia siap untuk apapun yang akan datang. Momen ini bukan tentang mahkota indah atau gelar berkilau. Ini tentang kekuatan diam, tentang keberanian tanpa keributan, tentang seorang wanita yang mengerti kekuatan sejati menjaga ketenangan saat segalanya tampak kacau. Di tengah tradisi dan ritual yang penuh kehati-hatian, sikap tenang Catherine menjadi pengingat lembut akan hal yang jauh lebih penting, yaitu kestabilan. Dalam ruangan tersebut, berkumpul orang-orang dengan garis keturunan kerajaan yang panjang, menyaksikan keberaniannya yang mantap. Cara dia tetap tenang dan menghadapi saat itu secara langsung meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang ada. Momen sunyi ini mengubah pandangan mereka terhadapnya. Ketentramannya membuktikan bahwa dia mampu. Tapi, apakah sejak awal dia sudah dipersiapkan untuk ini? Atau dia tumbuh begitu saja? Mari kita lihat kisah kekuatan yang tenang ini. Perjalanan Catherine menuju status kerajaan tidak dimulai di istana atau di bawah lampu kamera yang terang. Kisahnya tidak ditandai oleh pidato megah atau ketenaran mendadak. Awal ceritanya terjadi jauh sebelum namanya dikenal, di sebuah desa kecil yang jauh dari dunia kerajaan. Sebelum mengenakan gaun indah dan menghadiri acara mewah, dia mengenakan pakaian sekolah sederhana dan berjalan di sepanjang jalan-jalan pedesaan yang tenang. Sebelum menjadi Duchess of Cambridge, dia hanyalah Kate dari Berkshire, seorang gadis, biasa yang menjalani kehidupan yang damai di sebuah wilayah sunyi di Inggris. Perjalanan Catherine Middleton dimulai di sebuah rumah yang nyaman dan sederhana, dikelilingi oleh ladang hijau dan momen keluarga sehari-hari. Hari-harinya di sekolah tidak diwarnai oleh kereta kerajaan atau lampu gantung megah di atas meja makan. Sebaliknya, dia menikmati waktu bahagia di dapur, piknik bersama keluarga, dan jalan-jalan santai di pedesaan. Tumbuh besar di Bucklebury, Catherine belajar arti kebaikan, kejujuran, dan ketangguhan. Orang tuanya, Michael dan Carol Middleton, bukan berasal dari keluarga kerajaan atau keturunan ningrat. Mereka adalah orang biasa yang rajin bekerja dan membangun bisnis sukses bernama Party Pieces dengan usaha sendiri. Berkat kerja keras mereka memberi anak-anaknya masa kecil yang bahagia dan penuh kasih sayang. Selain kenyamanan materi, mereka mengajarkan Catherine dan saudara-saudaranya pelajaran penting. Bagaimana tetap kuat saat hidup sulit, bagaimana bersikap baik kepada orang lain, dan bagaimana tetap rendah hati meskipun dalam keadaan sukses. Pelajaran-pelajaran ini membentuk Catherine menjadi wanita yang tenang dan anggun seperti sekarang. Masa kecil Catherine sederhana dan bahagia. Dia sebagian besar tumbuh di Berkshire kecuali beberapa waktu singgah di Amman, Yordania, di mana dia bersekolah di taman kanak-kanak berbahasa Inggris. Setelah kembali ke Inggris, dia melanjutkan pendidikannya di St. Andrew's School di Pangbourne. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan sifat lembut dan tenang. Guru-gurunya memperhatikan kebaikan dan kekuatan diamnya. Dia tidak berisik atau mencari perhatian, tapi kehadirannya memberikan kenyamanan bagi orang lain. Dia memiliki keyakinan yang tenang, yang kemudian menjadi salah satu kualitas terbaiknya. Keluarga kemudian pindah ke Bucklebury, di mana Catherine melanjutkan pendidikan. Di Snow, dia sempat bersekolah di rumah sebelum pindah ke Marlborough College. Di Marlborough, dia lebih dikenal karena sikap tenangnya dan kepemimpinannya daripada untuk pesta liar atau masalah. Dia menyukai olahraga, menjadi kapten tim hoki, dan meraih penghargaan bergengsi Duke of Edinburgh Gold Award. Meski masih remaja, Catherine sudah menunjukkan kepemimpinan alami tanpa harus menjadi yang paling berisik di ruangan. Dia dapat diandalkan, teguh, dan mendapatkan rasa hormat dari orang di sekitarnya. Setelah selesai sekolah, Catherine diterima di University of Edinburgh, tapi dia memilih menunda setahun sebelum mulai kuliah. Selama tahun itu, dia menjalani berbagai aktivitas mulai dari belajar seni di Florence,
menjadi sukarelawan di Chili, hingga bekerja di kapal di Southampton. Pengalaman-pengalaman ini membawanya keluar dari zona nyaman dan membantu dia tumbuh dalam kepercayaan diri dan kekuatan. Dia tidak mencari perhatian atau berusaha mengesankan keluarga kerajaan. Sebaliknya, dia fokus pada pembelajaran, penjelajahan, dan memperkuat diri dengan ritme sendiri. Kesuksesan Catherine bukanlah hasil seketika. Butuh bertahun-tahun kemajuan pelan, pencapaian kecil, dan kerja keras yang konsisten. Dia belajar dari contoh orang tuanya tentang kerja keras, kebaikan, dan kerendahan hati. Dia diajarkan untuk menghargai rasa hormat lebih dari ketenaran, menunjukkan kejujuran dan konsistensi daripada mencari tepuk tangan dengan kata-kata bombastis. Takdir menciptakan kisah cinta dengan cara yang tenang dan mengejutkan. Takdir tidak selalu berteriak atau terburu-buru. Kadang ia menunggu dengan sabar untuk mempertemukan dua orang tanpa mereka sadari. Begitulah kisah Catherine dan William. Awal mereka bukan di acara kerajaan atau pesta megah. Itu dimulai dengan lembut di sebuah kota universitas tua kecil, tempat yang penuh buku, jalan sempit, dan mahasiswa yang menjalani kehidupan sederhana. Catherine, kuliah di University of St. Andrews di Skotlandia. Awalnya dia belajar psikologi, kemudian beralih ke sejarah seni. Di kota yang tenang itu, dia bertemu Pangeran William. Pertemuan pertama mereka sederhana. Mereka berbagi kelas, mengenal orang-orang yang sama, dan sering begadang berbicara tentang kehidupan, ujian, dan mimpi. Mereka tertawa, belajar bersama, dan perlahan membentuk persahabatan erat. Ikatan mereka tumbuh secara tenang jauh dari kamera dan gosip. Catherine tidak pernah mencari perhatian atau berusaha mengesankan William. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, ramah, tenang, dan tulus. Saat gosip tentang hubungan mereka mulai muncul, dia tetap mendukung dengan diam dan mantap tanpa meminta apapun. Kisah cinta mereka bukan didasarkan pada momen dongeng, tapi tumbuh dari aksi sederhana kebaikan, kepercayaan, dan rasa hormat. Kekuatan Catherine tidak riuh atau mencolok, melainkan tenang dan lembut. Dia tetap anggun di saat sulit, tidak pernah membiarkan gosip atau tekanan mengganggunya. Pada tahun 2005, orang mulai lebih memperhatikannya karena ia berhasil dalam studinya. Meski diawasi media, dia tetap tenang dan fokus menjalani hidupnya. Saat dia dan William sempat putus sementara pada tahun 2007, berbagai rumor beredar, namun Catherine tetap teguh dan tidak terpengaruh. Dia mengandalkan teman-temannya, dia tetap sibuk dan menolak membiarkan gosip menghancurkannya. Keistimewaan Catherine bukan berasal dari gelar kerajaan atau harta, melainkan dari hati yang baik, kekuatan yang tenang, dan jiwa yang damai. Bahkan Ratu Elizabeth II memperhatikan bagaimana Catherine tetap lembut dan teguh meski berada di tengah tradisi kerajaan yang berat. Dia tidak pernah berpura-pura ataupun mencari sorotan, tetap setia pada dirinya sendiri, dan keyakinan tenangnya menarik William semakin dekat. Di dunia di mana banyak orang berusaha memikatnya, Catherine hanya berdiri di sisinya sebagai sahabat dan pasangan sejati. Cinta mereka tumbuh lewat momen-momen biasa sehari-hari. Perlahan William sadar ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Catherine. Ketika ia memutuskan melamar, itu bukan di istana, melainkan di bawah langit luas Kenya, sebuah tempat yang liar dan bebas. Cincin yang ia berikan kepadanya dulunya milik Putri Diana, seorang wanita yang sangat dicintai banyak orang dan pergi terlalu cepat. Cincin berlian dan safir itu bukan sekadar hadiah, melainkan membawa kenangan dan makna yang dalam. Lamaran William bukan hanya soal pernikahan. Berikut adalah parafras, penulisan ulang dengan angka dalam huruf, dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari konten yang Anda berikan. Seiring waktu, Catherine mulai berubah. Pada tahun 2005, banyak orang mulai memperhatikannya karena prestasinya di sekolah. Meskipun dia menjadi sorotan media, dia tetap tenang dan fokus menjalani hidupnya. Ketika dia dan William sempat berpisah secara singkat pada tahun 2007, berbagai rumor muncul, tetapi Catherine tetap teguh dan percaya diri. Dia mengandalkan teman-temannya, tetap sibuk, dan menolak membiarkan gosip membuatnya terpuruk. Keistimewaan Catherine bukan berasal dari gelar kerajaan atau kekayaan, melainkan dari hati yang baik, kekuatan yang tenang, dan jiwa yang damai. Bahkan Ratu Elizabeth II pun memperhatikan bagaimana Catherine tetap lembut dan kuat meskipun di tengah tradisi kerajaan yang berat. Dia tidak pernah berpura-pura atau mencari perhatian. Dia setia pada dirinya sendiri, dan keyakinan yang tenang itu membuat William semakin dekat. Di dunia di mana banyak orang mencoba mengesankannya, Catherine hanya berdiri di sisinya sebagai teman sejati dan pasangan. Cinta mereka tumbuh dari momen-momen sederhana sehari-hari. Lambat laun, William menyadari bahwa dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Catherine.
saat memilih melamar itu bukan di istana, melainkan di bawah langit luas Kenya, tempat yang liar dan bebas. Cincin yang dia berikan dulu milik Putri Diana, seorang wanita yang dicintai banyak orang dan pergi terlalu cepat. Cincin safir dan berlian itu bukan sekadar hadiah, tapi membawa kenangan dan makna mendalam. Lamaran William bukan hanya soal pernikahan, tapi juga janji untuk menghormati masa lalu dan membangun masa depan bersama. Saat dia menyematkan cincin itu di jari Catherine, dia menyambutnya ke dalam keluarganya dan kisah kerajaan penuh suka dan duka serta harapan. Sejak saat itu, Catherine bukan hanya seorang duchess atau putri, tapi membawa kenangan seorang wanita yang sangat dirindukan dunia. Banyak orang membandingkan Catherine dengan Diana, berharap babak baru ini penuh damai dan cinta. Tapi Catherine tidak berusaha menjadi Diana. Dia menghormatinya dengan tenang lewat kebaikan, keanggunan, dan perhatian dalam caranya sendiri. Dia memasuki kehidupan kerajaan tanpa kehilangan jati dirinya. Gadis baik dan teguh dari Berkshire itu menerima dunia barunya dengan hati penuh harapan dan senyum lembut, tanpa mengejar ketenaran, tapi menjalani perannya dengan keberanian yang tenang. Hari mahkota menjadi bebannya. Pada tanggal 29 April 2011, dunia seluruhnya menatap London untuk hari yang sangat istimewa. Ini bukan sekadar pernikahan, tapi hari penuh makna dan kegembiraan. Sekitar 2 miliar orang menonton berharap menyaksikan kisah cinta yang indah. Jalanan dipenuhi orang-orang gembira melambaikan bendera, dan lonceng Westminster Abbey berdentang di latar belakang. Bagi banyak orang, ini adalah perayaan yang menggembirakan. Tapi bagi Catherine Middleton, hari itu membawa perubahan besar yang tak pernah dia bayangkan. Ketika Catherine melangkah ke dalam Westminster Abbey, dia bukan hanya menuju pangerannya, tapi juga melangkah ke dunia sejarah, aturan ketat, dan sorotan tiada henti. Dunia yang hanya sedikit yang benar-benar memahaminya. Saat semua terpana, oleh tiara berkilauan, gaun menawan, dan senyum lembutnya, Catherine memikul sesuatu yang berat di dalam hatinya. Dia tahu ini bukan sekadar soal cinta dan janji suci, tapi dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang seringkali tidak ramah pada orang luar yang bergabung. Pernikahan megah dengan musik indah, dinding batu tua, dan bunga di mana-mana, seperti mimpi bagi para penonton. Namun, bagi Catherine, berjalan di lorong panjang itu berarti harapan dan ketakutan yang mendalam. Setiap langkahnya diawasi jutaan mata, bertanya-tanya apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerajaan. Di dalam istana, orang berharap dia membawa kedamaian dan ketenangan bagi keluarga yang sangat membutuhkannya. Dunia terpukau oleh peristiwa magis itu, tapi Catherine tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Tiara di kepalanya bukan sekadar mahkota cantik, tapi seperti perisai yang melindunginya dari dunia yang bisa berubah kejam dalam sekejap. Itu mengingatkannya pada para pengantin kerajaan lain yang dulu tersenyum saat menikah, tapi kemudian bergumul dengan beban berat kehidupan kerajaan. Kereta indah, sorak-sorai massa, dan aksi kasih sayang di depan umum tampak sempurna dari luar, tapi Catherine tahu tantangan sebenarnya baru dimulai. Meski hari itu menegangkan, Catherine tetap tenang dan menunjukkan kekuatan yang lembut. Dia mengejutkan orang-orang yang mengira dia akan goyah. Dia bukan berpura-pura, inilah dirinya sebenar-benarnya. Wanita baik dan teguh yang menghadapi kesulitan tanpa mengubah nilai-nilainya. Dia tak berakting di depan kamera dan tidak mencari perhatian. Cara dia menghadapi segalanya membuat bahkan kritikus terberat pun terpikat. Media mencoba mengorek-ngorek kehidupannya. Mereka mengamati busananya, gaya rambutnya, senyumannya, bahkan cara dia memandang orang. Para ahli dan pembuat gosip membicarakan hal kecil, berharap menemukan kesalahan. Tapi Catherine tak pernah menyerah. Bukan karena dia sempurna, melainkan karena dia sudah bertahun-tahun mempersiapkan diri secara diam-diam untuk kehidupan ini. Dia tidak hanya siap untuk hari pernikahannya, tapi juga masa depan di mana privasi menjadi langka, ketenangan sulit didapat, dan setiap kesalahan jadi berita utama. Banyak orang melewatkan fakta ini. Pernikahan itu bukan akhir dari dongeng, melainkan awal perjalanan panjang dan sulit. Catherine melangkah ke dunia yang penuh tugas dan tantangan yang tak sepenuhnya dia duga. Siapapun yang tidak belajar bertahan, di dalamnya akan tersapu oleh arusnya. Catherine memahami apa yang akan dia hadapi dan menerimanya dengan penuh ketenangan. Pernikahan itu tampak sempurna di depan kamera. Namun kamera tidak bisa menangkap keberanian seorang wanita muda yang berani melangkah ke dalam ketidakpastian, sepenuhnya menyadari apa yang mungkin harus ia korbankan. Di balik senyum cerah, permata yang berkilau, dan kerumunan yang bahagia, tersembunyi sebuah hati yang diam-diam mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan-pertarungan yang akan datang.
Sementara dunia bermimpi tentang dongeng, Catherine memulai perjalanan yang akan menguji kesabarannya, kekuatannya, dan kebaikannya. Tahun-tahun berikutnya membuktikan apa yang dia perkirakan. Momen-momen tersulit tidak selalu datang dari media atau publik. Banyak kali, perjuangan paling menyakitkan datang dari dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Pertarungan terbesar terjadi secara diam-diam di balik pintu-pintu istana, dalam percakapan pribadi di mana beberapa kata sederhana bisa lebih menyakitkan daripada berita di surat kabar manapun. Namun di tengah semua itu, Catherine tetap kuat. Ia tidak berusaha melampaui mereka yang datang sebelumnya. Ia tidak mencari pujian. Dengan tenang, ia menjalani kehidupan barunya, mengetahui beban yang dipikulnya adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia lepaskan. Dan dengan setiap tantangan baru, ia menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun mahkota itu berat, hati dan keberaniannya tidak akan pernah mengecewakannya. Untuk bisa keluar sebagai pemenang, ia harus menghadapi perjuangan dan rasa sakit. Apa yang dihadapinya? Sejauh mana hal itu menghambatnya? Mari kita telusuri. Seorang ratu sejati. Saat Catherine, Putri Wales, dengan lembut berbagi perjuangannya melawan kanker, dunia seolah berhenti sejenak. Pada momen itu, segala hal lain menghilang, dan hanya kata-katanya yang penting. Tidak ada pidato megah atau pertunjukan mewah, hanya Catherine duduk tenang di bangku sederhana di bawah langit yang kelabu. Suaranya tenang, mantap, dan penuh keberanian. Hari itu, ia bukan sekadar seorang putri, ia adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita yang menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Selama bertahun-tahun, orang mengenal Catherine karena hatinya yang baik dan kekuatannya yang tenang. Ia selalu tetap tenang di bawah sorotan, berhati-hati, dan anggun. Namun pada bulan Maret 2024, dunia melihat sisi lain darinya. Sisi yang penuh keberanian, kejujuran, dan kehangatan. Melalui video lembut dan mengharukan, Catherine membagikan sesuatu yang tidak terduga. Setelah operasi, dokter menemukan kanker di tubuhnya. Sejak akhir Februari, ia diam-diam menjalani kemoterapi jauh dari kamera dan kehidupan publik. Pesannya, menyentuh lebih dari sekadar penggemar kerajaan atau pengikut istana. Ini bukan tentang kekhawatiran kesehatan sebuah keluarga kerajaan. Ini tentang seorang wanita yang menghadapi sesuatu yang besar dan menakutkan dengan penuh ketenangan. Ia tidak menjadikannya dramatis. Ia berbicara dengan lembut, meminta ruang agar keluarganya bisa menghadapi kabar sedih itu. Kekuatan pesannya tidak datang dari gelarnya, tapi dari hatinya yang manusiawi dan penuh kebaikan. Catherine tahu dunia sedang mengawasinya, tapi ia tetap fokus pada keluarganya, suaminya, dan kesehatannya. Setelah membagikan kabar itu, ia dengan tenang mundur dari kehidupan publik untuk menyembuhkan diri. Dunia merespons dengan penuh kebaikan. Orang-orang di seluruh penjuru mengirimkan pesan cinta, doa, dan harapan. Untuk sementara, gosip biasanya pun mereda, dan orang-orang bersatu dalam dukungan. Putri Wales melakukan penampilan publik pertamanya pada bulan Juni 2024 pada acara Trooping the Colour, sebuah acara kerajaan besar. Meskipun masih dalam pengobatan, Catherine berdiri bersama keluarganya, tampak tenang dan anggun, dengan cara yang sederhana namun menyentuh hati. Meski masih merasakan sakit, semangatnya tetap kuat. Seiring waktu berjalan, Catherine memilih tampil dengan hati-hati. Setiap kali ia keluar, orang-orang menyambutnya dengan hangat dan sorak-sorai. Pada musim gugur, ia membagikan pesan video lain, kali ini dengan kabar baik. Kemoterapinya telah selesai. Meski jalan di depan masih berat, ia merasa lebih kuat dan siap perlahan kembali menjalankan tugasnya. Pada Oktober 2024, Catherine mengambil langkah besar kembali ke dunia. Ia mengunjungi keluarga di Southport bersama Pangeran William setelah sebuah insiden tragis. Meski sedang dalam masa pemulihan, Catherine fokus menghibur orang lain dengan kata-kata baik dan perhatian lembut. Kunjungan sederhana itu mengingatkan semua orang akan kebaikan mendalam yang membuatnya istimewa jauh sebelum ia menjadi seorang putri. Pada Januari 2025, ia mencapai momen penting lainnya. Catherine kembali ke rumah sakit Royal Marsden, tempat dia mengucapkan terima kasih kepada dokter dan perawat yang membantunya dan menghabiskan waktu bersama pasien lain. Itu bukan kunjungan megah, tapi sangat bermakna. Itu menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam dan keinginannya untuk menguatkan orang lain. Tak lama kemudian, Catherine dengan bahagia mengabarkan bahwa kankernya dalam masa remisi. Ia berbicara jujur tentang bagaimana hidup setelah pengobatan tidak sesederhana yang ia harapkan. Ada rutinitas baru yang harus disesuaikan dan perasaan yang harus disembuhkan.
Tapi ia tetap penuh harapan, menatap masa depan, tanpa terpaku pada masa lalu. Pada Maret 2025, Catherine sekali lagi menunjukkan kekuatannya dengan bergabung dalam parade Hari St. Patrick bersama Irish Guards, sebuah tradisi yang sangat ia cintai. Mengenakan pakaian sederhana yang indah, ia tersenyum hangat kepada para tentara. Ia tampak sehat, bercahaya, dan tenang, menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak hanya bertahan hidup, tapi benar-benar menjalani hidup. Tak lama setelah itu, ia tampil bersama keluarga kerajaan di kebaktian Hari Persemakmuran di Westminster Abbey. Sangat menghibur melihatnya berdiri tegak di sana bersama Grace. Namun kali ini, ada sesuatu yang baru dalam dirinya, kekuatan yang tenang dan damai yang dibentuk oleh semua yang telah ia lalui. Kisah Catherine menjadi sesuatu yang sangat menginspirasi. Ia tidak meminta belas kasihan atau berpura-pura baik-baik saja. Dengan menunjukkan rasa sakitnya dan tetap kuat, ia menyentuh hati di mana-mana. Pesan-pesan mengalir dari orang-orang yang belum pernah ia temui. Para penyintas, keluarga yang berduka, dan banyak lainnya yang melihatnya sebagai cahaya harapan yang bersinar. Budi Rashesti, mereka tidak mengirim pesan karena ia seorang putri. Mereka mengirim pesan karena ia adalah manusia. Meskipun ia takut, ia terus tersenyum. Sebagai seorang ibu, ia merangkul keluarganya dengan erat sebagai seorang istri. Ia menunjukkan pada dunia bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tetap tegak di saat-saat tersulit. Bahkan Ratu Elizabeth melihat kekuatan dalam dirinya saat masih hidup. Ia melihat seorang pemimpin dalam sebuah monarki yang sedang runtuh. Apa yang dipikirkan Ratu Elizabeth? Mari kita cari tahu. Sebuah pesan dari hati sang ratu. Beberapa kata diucapkan dengan sangat pelan, dipertukarkan di antara hati secara rahasia, tidak pernah dimaksudkan untuk didengar oleh orang lain. Tetapi kata-kata yang tenang itu seringkali memuat kebenaran terdalam. Sebelum Catherine, putri Wales, menjadi simbol kekuatan dan keanggunan, ada satu momen pribadi yang menangkap jiwanya lebih baik daripada gelar apapun. Ratu Elizabeth pernah dengan lembut berkata, dia memiliki wilayah batin seorang bangsawan. Kehebatan Catherine bukan berasal dari mahkotanya atau cara megah orang memperlakukannya. Yang membuatnya berbeda adalah cara ia membawa dirinya dengan tenang dan anggun. Ia tahu pentingnya perannya, namun tidak pernah membiarkan itu mengendalikan dirinya. Catherine tidak mengejar perhatian atau kekuasaan. Ia hanya hidup dengan keberanian yang tenang, menjalankan tugasnya dengan kebaikan dan hati. Ratu Elizabeth, yang telah melihat banyak orang mendambakan kekuasaan dan pentingnya diri, melihat sesuatu yang langka pada Catherine. Ia melihat jiwa yang kuat dan mantap. Seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan atau tepuk tangan untuk mengetahui nilainya. Kisah ini tidak pernah tentang aturan, tradisi, atau gelar. Ini tentang karakter, kekuatan sejati yang berakar dalam tumbuh perlahan dan lembut. Kebangkitan Catherine bukan karena perintah kerajaan atau upacara mewah. Itu dimulai jauh sebelum ada yang mengenal namanya, jauh sebelum ia melangkah masuk ke pintu istana. Saat dunia pertama kali memandangnya, bukan karena skandal atau drama, tapi karena ia membuat orang merasakan sesuatu yang berbeda. Di dunia penuh selebritas yang sering terasa jauh, Catherine tetap hangat, baik hati, dan nyata. Meskipun orang memuji sifat lembut dan keanggunnya, istana menyimpan rahasia sunyi, menunggu waktu yang tepat untuk membagikannya. Setelah Raja Charles mengungkapkan keinginan terakhirnya, keluarga berkumpul dalam keheningan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada kamera yang mengklik. Ruangan dipenuhi makna berat yang tenang. Dalam momen hening itu, Putri Anne perlahan merogoh mantel dan mengeluarkan sebuah surat lama. Surat itu lusuh dan pudar, tapi sangat berharga dengan tulisan tangan Ratu Elizabeth yang familiar di atasnya. Surat ini bukan untuk buku sejarah atau catatan kerajaan. Ini adalah catatan pribadi untuk keluarga yang harus dibuka saat emosi meluap dan hati terbuka. Anne membuka surat itu dan membacanya dengan lembut. Suaranya penuh perasaan. Dalam surat itu, Ratu Elizabeth membicarakan percakapan pribadi yang pernah ia lakukan dengan Anne di tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya. Percakapan itu bukan untuk publik atau pers, hanya kata-kata penuh kasih yang dibagikan di tempat yang tenang dan dipercaya. Dan di percakapan itu, satu pikiran muncul berulang kali. Sang ratu percaya bahwa Catherine sudah memiliki hati seorang ratu, bukan suatu saat nanti, melainkan sudah sekarang. Jauh sebelum perhatian dunia, jauh sebelum pernikahan atau penyakit, Elizabeth melihat sesuatu yang abadi dalam diri Catherine. Bukan karena darah bangsawan atau ikatan keluarga. Ini tentang naluri dan keanggunan.
Ratu Elizabeth dikenal tidak mudah memberikan pujian. Kata-katanya berharga, hanya diucapkan saat benar-benar bermakna. Tapi dalam surat ini, tidak ada keraguan. Ia menyebut Catherine lebih dari seorang istri kerajaan. Ia melihatnya sebagai sosok yang vital, seseorang yang mantap, kuat, dan lembut. Ia memuji Catherine karena kebaikan namun tegas, memimpin dengan kesabaran, tetap kuat dalam kesendirian, dan memiliki martabat tenang yang tidak perlu mahkota untuk bersinar. Ini bukan gelar yang diberikan seperti hadiah, ini adalah kebenaran yang hanya sang ratu lihat, sementara yang lain sibuk dengan keramaian dan pertunjukan. Dalam sentuhan lembut dan hati yang mantap, Elizabeth melihat jalan yang lebih cerah bagi monarki, bukan yang dikuasai oleh kata-kata kasar atau tradisi dingin, tapi oleh kekuatan diam yang terus melangkah maju, mantap dan pasti, oleh belas kasih yang tetap teguh meski saat-saat sulit datang. Sementara sang ratu memandang ke depan, dunia di sekeliling mereka berubah dengan cepat. Tradisi lama menghilang dan wajah-wajah yang dikenal pergi. Tapi di tengah semua itu, satu hal tetap konstan. Seorang wanita lembut yang menarik orang tanpa harus mengangkat suaranya, yang mendapatkan kesetiaan tanpa perintah, dan memimpin tanpa perlu terlihat, keluarga kerajaan yang runtuh. Di balik dinding tinggi Istana Megah, tempat simbol kekuasaan dan persatuan pernah berdiri dengan bangga, sebuah kisah sunyi terungkap. Keluarga kerajaan, yang selalu dianggap kuat dan mantap, perlahan hancur. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Wajah-wajah tersenyum melambai kepada kerumunan dari balkon. Acara-acara indah berjalan sesuai rencana. Sejarah panjang monarki dipamerkan dengan penuh kebanggaan. Namun di balik pintu-pintu berat itu, ada masalah tersembunyi. Keluarga itu menyimpan rahasia besar, luka yang tak terucapkan, dan masalah yang semakin membesar yang tak seorang pun berani bicarakan. Di tengah badai sunyi itu terdapat Pangeran William. Bertahun-tahun ia dianggap sebagai cahaya terang keluarga kerajaan, sosok yang membawa harapan baru bagi mahkota. Namun kini, William terjebak antara cara-cara lama dan dunia baru yang terus berubah. Tugasnya bukan hanya bersiap menjadi raja, tetapi juga melindungi mahkota yang maknanya mulai hilang di dunia yang bergerak terlalu cepat. Retakan pertama muncul saat Pangeran Harry memutuskan mundur dari tugas-tugas kerajaan. Awalnya tampak seperti perselisihan keluarga biasa, tapi segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Melalui wawancara mereka, Harry dan Meghan tidak hanya menceritakan perjuangan pribadi, tetapi membongkar masalah mendalam dalam keluarga kerajaan, seperti diskriminasi, kesepian, dan kebohongan. Hal ini bukanlah pertengkaran keluarga kecil, melainkan kebenaran yang mengguncang fondasi sebuah rumah kerajaan yang dikenal dengan kesunyian. Bagi William, bukan hanya kehilangan dekatnya hubungan dengan saudaranya yang menyakitkan, tapi juga luka pada citra keluarga kerajaan. Publik mulai melihat retakan di balik gambaran kesatuan yang sempurna, mulai mempertanyakan apakah mahkota benar-benar mewakili nilai-nilai yang mereka klaim. William berjuang menjalankan tugasnya di dunia yang kini menginginkan kejujuran, bukan lagi cerita yang dipoles. Kemudian muncul skandal Pangeran Andrew yang gaduh, penuh perkara hukum, kesepakatan uang, dan kisah-kisah mengejutkan yang dulu hanya bisik-bisik di balik layar. Kini, semua itu menjadi konsumsi publik. Aib itu membayang di keluarga kerajaan, seperti awan gelap, tak peduli seberapa keras mereka mencoba menyingkirkannya. Setiap kali tampil di depan umum, orang selalu mengingat skandal di balik senyuman. William diharapkan menjadi penopang keluarga kerajaan. Ia adalah calon raja yang dikenal baik hati dan berid modern, namun itu bukannya tanpa tantangan. Setiap keputusan yang diambilnya dikritik, saat-saat tenangnya dianggap kelemahan, dan ucapannya dicermati dengan tajam. William terjebak di antara tradisi lama yang menuntut diam dan anggun, dan dunia baru yang meminta kebenaran dan kejujuran hati. Ia mulai mempertanyakan pelajaran lama yang ia terima sejak kecil. Keluarga kerajaan tidak lagi bisa bersembunyi di balik upacara dan adat istiadat. Orang-orang ingin tahu kisah nyata. Meski kisah itu menampilkan sisi kurang sempurna para bangsawan, gambar keluarga kerajaan yang sempurna dan bersatu perlahan memudar. Lalu, apa pesan sang raja? Mari dengarkan kata-kata terakhir seorang ayah. Surat itu memiliki makna lebih dalam daripada kata-kata apapun. Surat itu sederhana, tanpa hiasan, tertulis pada secarik kertas tua yang tepinya sudah usang dan tintanya mulai pudar. Tidak ada stempel emas atau simbol kerajaan. Ini bukan pesan dari seorang raja untuk rakyatnya, melainkan catatan penuh kasih dari seorang ayah yang tahu hari-harinya sudah tidak banyak. Tanpa mahkota, tanpa beban tugas kerajaan yang berat, Raja Charles membagikan sesuatu yang lebih dalam daripada pidato manapun yang pernah ia sampaikan.
Surat itu bukan untuk dunia, melainkan untuk putranya dan wanita lembut yang berdiri di sisinya. Bukan soal memerintah kerajaan atau mengikuti aturan kuno, tetapi tentang cinta, kepercayaan, dan meninggalkan sesuatu yang benar-benar berarti. Ketika Putri Anne perlahan membuka surat dan membacanya, suasana menjadi hening. Semua ketegangan formal dalam pertemuan kerajaan lenyap. Saat itu, gelar dan mahkota tidak penting lagi. Yang tersisa hanyalah sebuah keluarga yang berduka, meratapi seorang ayah dan raja. Setiap kata Anne terasa jujur dan lembut, tanpa segala kepura-puraan kerajaan. Kemudian keluar kata-kata yang lebih berarti daripada perintah kerajaan manapun. Keinginan sang raja untuk putranya sederhana, yaitu melindungi wanita itu. Dan ketika dunia menjadi tidak pasti, biarkan dia yang memimpin. Raja percaya akan kebijaksanaan tenang wanita itu, kekuatan yang sering diabaikan orang lain. Dalam kata-kata sederhana dan penuh kelembutan itu, Charles melakukan sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh monarki. Ia menaruh harapan bukan pada tradisi lama atau garis darah kerajaan, melainkan pada kekuatan hati seseorang. Ini bukan rencana atau perintah kerajaan, tapi harapan tulus seorang pria yang semakin memahami makna hidup mendekati akhirnya. Ia mengerti bahwa mahkota bukan hanya untuk yang lahir memakainya, melainkan untuk yang cukup kuat memikul beban berat itu. Ia berbicara tentang Catherine, wanita yang tidak pernah meminta kekuasaan atau menuntut perhatian, tapi dengan tenang membuktikan bahwa ia dapat memimpin tanpa harus punya gelar. Ia memimpin dengan kebaikan, kesabaran, dan ketenangan. Raja Charles tidak meletakkan mahkota di kepalanya, melainkan meletakkan kepercayaannya di hatinya. Ketika ia berkata, biarkan dia memimpin, tradisi lama perlahan retak, memberi ruang bagi sesuatu yang baru. Bukan lagi soal siapa yang punya gelar terbanyak atau siapa yang mengikuti aturan tertua, melainkan soal mengenali kekuatan langka dan indah dalam seseorang dan percaya pada mereka. Inilah hati baru dari monarki. Dunia di sekitar monarki berubah dengan cepat. Aturan dan adat lama yang dulu tampak tak tergoyahkan mulai berubah seiring waktu. Mulai retak. Di tengah semua itu, ada seseorang yang diam-diam menjaga semuanya tetap utuh. Catherine tidak berusaha mengubah monarki dengan pidato keras atau tindakan berani. Dia tidak memaksakan ide baru atau mencari perhatian. Justru, dia tetap tenang, stabil, dan kuat dengan cara lembut. Ketika yang lain bergegas untuk mendapatkan sorotan, ingin dilihat dan dipuji, Catherine memilih jalan berbeda. Dia membawa damai dan rasa percaya diri yang tenang. Orang-orang melihatnya sebagai batu karang di dunia kerajaan yang goyah. Saat Pangeran William kesulitan menemukan kata-kata yang tepat, kehadiran tenang Catherine sudah menyampaikan segalanya. Dia tidak mengeluh atau memusatkan perhatian pada hal yang tak penting. Dia tetap berada di sisinya dengan sabar, penuh harapan, dan hati yang penuh pengertian. Dia mengamati dengan seksama karena percaya keluarga kerajaan masih bisa memiliki masa depan yang baik. William segera menyadari hal sangat penting. Monarki tidak lagi bisa bergantung pada mahkota, gelar, dan upacara agar bertahan. Pakaian mewah, tradisi lama, dan acungan tangan sopan kepada kerumunan kini terasa hampa. Apa yang benar-benar dibutuhkan keluarga kerajaan bukanlah pertunjukan atau formalitas lebih banyak. Mereka membutuhkan kebaikan. Mereka memerlukan perhatian sederhana dan jujur. Dan di dekatnya ada seorang wanita yang sudah membawa kebaikan itu dalam setiap tindakannya, walaupun tanpa gelar kerajaan. Jauh dari hiruk-pikuk headline mood dan acara publik, Catherine diam-diam menjadi tangan stabil yang sangat dibutuhkan keluarga kerajaan. Ini bukan soal menjadi ratu suatu hari nanti. Ini tentang menjadi hati yang kuat dan lembut saat masa sulit tiba. Masa depan monarki tidak lagi bertumpu pada kepala yang mengenakan mahkota, tapi pada bahu yang cukup kuat untuk memikul bebannya. Raja Charles sangat jelas melihat hal ini. Ia memperhatikan bagaimana Catherine menjalankan perannya dengan mudah, sementara yang lain kesulitan. Ketika orang menghindari masalah, Catherine menghadapinya dengan anggun dan tenang. Dia tidak pernah mencari pujian atau tepuk tangan. Kekuatan itu berasal dari dalam dirinya, bersinar seperti cahaya lembut yang stabil di kegelapan. Pesan akhirnya tidak soal memberikan kekuasaan atau gelar, melainkan menjaga sesuatu yang berharga dan aman. Keluarga kerajaan tidak membutuhkan orang lain yang mengejar kendali. Mereka memerlukan seseorang yang lembut dan kuat untuk mempertahankan hal yang benar-benar penting. Di lorong-lorong istana yang sunyi, satu kebenaran jelas muncul. Catherine tidak menunggu mahkota atau gelar. Dalam segala hal yang sungguh berarti, dia sudah membawa hati seorang ratu. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana masyarakat akan merespons
kabar ini, dan jalur apa yang akan Kate pilih untuk memimpin. Bagikan pendapat Anda di komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sebelum pergi, pastikan untuk klik video yang muncul di layar Anda.